Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara dan saudari, kita lanjutkan penjelasan hadis nomor 598 ya. Jadi dari beberapa keterangan sebelumnya, maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tidak ada doa secara pembatasan. Yang jelas ada beberapa riwayat seperti yang tadi sudah ditulis, dan juga ada beberapa tambahan-tambahan doa sebagaimana yang disandarkan di dalam kitab Musannif Ibnu Syaibah. Nah, dengan adanya penjelasan ini, maka menjadi jelas bahwa urusan di dalam Islam peletakan jenazah adalah urusan yang bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya mengikuti apa adanya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dengan demikian, melakukan hal-hal lain selain yang dilakukan oleh Rasulullah ini bisa menjadi ketidakbaikan ya. Contoh misalkan meletakkan jenazah dengan azan ya. Azan tidak ada syariatnya bagi peletakan jenazah. Kalau hal-hal lain masih mungkin seperti apa? Seperti ketika jenazah dimasukkan ke ke lahat, ada yang membuka tali, misalkan membuka wajah, itu masih ada sandarannya. Di dalam kitab Musannif Ibnu Syaibah ada keterangan-keterangan itu di bab 120 dan bab 200 ya. Itu ada keterangannya, khususnya di bab 120 kitab Musannif Ibnu Syaibah juz 3 halaman 208 ada keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuka ikatan jenazah ya, ketika yang meninggal Nu'aim bin Mas'ud. Jadi Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu meninggal, Rasulullah memasukkan jenazahnya ke kuburan, itu Rasulullah membuka ikatan-ikatan. Itu ada. Termasuk juga keterangan dari Imam Al-Dhahhak ketika dia masih hidup pernah berwasiat kalau dia meninggal dunia, bukakan area kepalanya, agar antara muka dengan tanah itu tidak ada penghalang. Itu juga yang menjadi sebab kenapa jenazah kadang bagian ini dibuka. Itu masih ada referensinya. Ya. Tapi kalau azan atau iqamat jelas tidak ada ya saudara dan saudari. Kenapa? Karena urusan jenazah, urusan pengurusan seperti ini adalah bersifat tauqifiyah, menjiplak apa adanya yang ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis nomor 599 dan 600. Ini dua hadis berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah. Dan dari Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru a'dhamil mayyiti ka kasrihi hayyan, rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Dan dari Ummahatul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mematahkan tulang mayit. A'dhamil mayyit itu tulang, kakasrihi hayyan seperti atau sama halnya dengan mematahkannya dalam keadaan hidup. Ya. Kemudian hadis ini rawahu Abu Dawud, disandarkan kepada Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Nah, di dalam kitab Sahih dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis ini ada di nomor 2792. Ya. Hadis nomor 599 itu disandarkan kepada kitab Sunan Abu Dawud nomor 2792, juz 9 halaman ketiga. Itu ada hadis ini ya. Nah, kalau kita lihat hadis ini saudara dan saudari, hadis ini asbabul wurud ya. Asal usulnya hadis ini diterangkan di dalam kitab Syarah Aunul Ma'bud. Menurut Imam Suyuti ya, yang menjadi sebab adanya hadis ini adalah
riwayat yang disandarkan kepada Jabir bin Abdullah. Menurut Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat pernah mengantarkan jenazah, lalu Rasulullah duduk di pinggiran kuburan. Ya. Jadi kalau kuburan pinggirnya duduk boleh, tapi kalau di atasnya itu nggak boleh. Kemudian melihat Rasulullah duduk, ya, orang lagi menggali, tiba-tiba si penggali ini menemukan tulang-tulang. Fa'akhrajal khuffar 'adman saqan aw 'addan. Jadi ketika si penggali menggali untuk buat kuburan, mereka menemukan potongan tulang-tulang betis. Saqan, ya. Melihat tulang ini, dia bermaksud untuk memotongnya, mematahkannya. Karena kan tulang-tulang betis panjang dipatahkan saja jadi dua. Begitu melihat itu Rasulullah bersabda, la taksirha fa inna kasraka iyyahu mayyitan ka kasrika iyyahu hayyan. Janganlah engkau mematahkan tulang si jenazah ini atau tulang yang didapat ini, karena mematahkannya sama saja engkau mematahkan ketika hidupnya. Walaupun itu jenazah tidak diketahui jenazah siapa. Ya. Nah itulah sebabnya saudara dan saudari, hadis ini menjadi dalil wajibnya kita untuk menghormati jenazah. Dan haramnya kita memperlakukan atau menciderai jenazah. Nah dengan adanya dalil ini, maka adanya hadis ini, ya, karena hadis ini sahih, maka hukum asal otopsi itu haram, saudara. Hukum asal otopsi itu haram. Apalagi otopsi itu kan yang dibedah kepalanya. Ya, kepalanya dan ada juga bagian dalamnya, ya. Terkecuali jika si jenazah sebelum meninggal mengikhlaskan, mewakafkan badannya untuk kepentingan seperti apa, misalkan penelitian, misalkan. Kalau dia sudah membuat pernyataan, diizinkan, karena sama halnya izinnya itu berlaku sama halnya ketika hidupnya. Jadi kalau meninggal dunia lalu dibedah-bedah tanpa izin, wah ini jenazah siapa? Jenazah orang nggak kenal ini, begitu ya. Di Cipa itu kan banyak jenazah-jenazah yang nggak ketahuan siapa asbabul wurudnya, dikirim lalu dijadikan, itu sebenarnya nggak boleh, saudara. Ya. Itulah sebabnya kenapa dunia kedokteran yang dibangun dengan cara-cara seperti ini tidak memberkahkan dokternya. Akhirnya dunia kedokteran justru terjadi, sekarang kan ada tren malpraktek. Ya karena mungkin dianggap, ini jenazah mau mati ini, begitu. Nah jadi ini sesuatu yang salah, karena hukum asal menciderai jenazah itu haram berdasarkan ketetapan hukum. Dan kalau kita membaca hadis-hadis sebelumnya, menghormati kan juga wajib. Bahkan jenazah seorang Yahudi pun wajib dihormati dengan cara berdiri. Tetapi kembali di dalam kitab Musnad Ahmad, berdiri menghormati jenazah bukan karena semata-mata jenazahnya, tetapi karena memang itu penghormatan kita kepada Allah, Tuhan yang mengambil ruh si jenazah. Nah, cara menghormatinya adalah dengan berdiri. Nah, jadi saudara dan saudari wan fillah rahimakumullah, berdasarkan hadis nomor 599 kitab Bulughul Maram ini, atau yang disandarkan kepada kitab Sunan Abu Dawud nomor 2792, hukum, ya, otopsi, ya, membedah jenazah tanpa izinnya adalah haram. Ya. Bahkan termasuk pun kalau keluarganya mengizinkan, sebenarnya nggak boleh. Karena kalau keluarganya mengizinkan tanpa minta persetujuan dari si mayitnya, nggak bisa juga. Tapi kapan minta izinnya? Orang mayitnya doa, kecuali tadi kalau ditanyakan boleh nggak? Tujuannya untuk mencari tahu, barangkali di antara keluarganya itu ada yang pernah mendengar pembolehan dari sini. Nanti kalau saya meninggal boleh deh saya di otopsi, misalkan begitu. Nah, jadi kalaupun minta izin ke keluarga itu dalam rangka memperjelas ada tidaknya pernyataan itu. Tetapi kalau sama sekali tidak ada, mendingan sudah.
Gitu ya, saudara dan saudari. Nah ini ya, hukum asalnya. Namun ulama-ulama di Indonesia ada juga yang membolehkan dengan catatan untuk kemaslahatan. Contoh misalkan orang dibunuh, diracuni, untuk mengetahui siapa pembunuhnya, maka itu harus, maka diizinkan. Jadi kaidahnya sama dengan kaidahnya Nabi Musa memukul jenazah dengan potongan sapi yang dipotong, disembelih. Kan kalau Anda baca surat Al-Baqarah itu kan ada pembunuhan di zaman Nabi Musa, tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Untuk mengetahui siapa pembunuhnya, maka dilakukan metodologi atau pendekatan, yaitu menyembelih sapi. Sapinya syaratnya tertentu, yang warnanya safraun faqi'u launuha lin-nazirin, yang kuning dan lain sebagainya. Sapinya nggak boleh membajak. Lalu dari penggalan, dari potongan daging itu dipukulkan ke jenazah. Lalu jenazah itu dengan seizin Allah, dia bisa ngomong, yang bunuh saya si A. Gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Siapa yang bunuh ente? Kalau ada Nabi Musa mungkin bisa itu, yang meninggal di mana, di kali apa gitu, sungai apa, dikasihin siapa, tinggal dipukul aja, bangun, ngomong gitu. Tapi itu sudah nggak ada sekarang. Nah, dari kaidah itu maka ada izin. Jika kita ingin mengetahui misalkan mayat ini diapakan, ya, maka ada ulama yang membolehkan. Tapi kembali, hukum asal otopsi itu adalah haram. Terkecuali dalam catatan tadi ada hal-hal yang mendesak yang menjadikan harus diketahui siapa pembunuhnya atau bagaimana cara proses kematiannya. Ya. Makanya dalam kasus Antasari cukup menarik karena jenazahnya sudah dimanipulasi, ya, nggak ketahuan siapa yang membedahnya. Nah, saudara dan saudari, kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, ya, karena ini harus berkaitan. Wa zada Ibnu Majah min hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha fil izm. Dan Ibnu Majah menambahkan satu keterangan dalam riwayat yang disandarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu ada tambahan kalimat fil ismi, sama dalam hukum berdosanya. Al-ismi itu dosa. Nah, hadis ini sandarannya adalah kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1606. Ya, jadi kalau kita membuka kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1606, maka ini ada ditemukan kalimat seperti ini. Jadi di dalam kalimatnya adalah anin Nabi an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, kasru admil mayyit, mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup, fil ismi, sama dalam dosa, ya. Jadi hukumnya dosa. Tulang itu admun. Makanya saudara dan saudari, kalau Anda pernah membaca Quran, Allah pernah mengatakan siksaan itu macam-macam. Ada adzabun alim. Tahu adzabun alim? Siksaan yang pedih, alim. Bukan pakai ain, pakai alim. Ada juga adzabun azim, siksaan yang azim, pakai dha, pakai ini. Jadi kalau adzabun azim itu gambarannya siksaannya itu siksaan besar, yaitu siksaan yang menghancurkan tulang. Jadi kalau Allah mengatakan lahum adzabun azim, baginya siksaan yang azim, itu artinya gambarannya tulangnya pada remuk, saudara. Tapi kalau adzabun alim pakai alif, alim, siksaan pedih, itu berarti gambarannya seperti kulit yang disayat, dikasih asam, disiram. Itu pedihnya seperti itu, tapi terulang-ulang. Tetapi kalau ada adzabun syadid, sangat keras, itu bisa jadi dua-duanya dapat. Makanya kalau kita baca di dalam Quran, khalidina fiha abadan, maka bagi mereka siksaan yang abadi. Itu artinya sebuah siksaan yang menjadikan memori dia tentang kenikmatan itu hilang sama sekali. Sama dengan surga. Kan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dulu, lalu dia diselamatkan karena masih ada sisa kebaikannya, maka baginya siksaan yang baginya diselamatkan dapat surga juga ada. Nah, kalau konteksnya itu berarti kalau khalidina fiha abadan, maka berarti sampai
saking nikmatnya itu bayangan tentang kesedihan, kelukaan, penderitaan yang di dalam neraka itu hilang sama sekali. Sampai nggak ingat lagi bahwa dia pernah susah, itu nggak pernah. Itu hilang. Sama kalau disiksanya sampai sangat keras, maka berarti sampai dia lupa bahwa dia itu pernah senang. Kan kalau di dunia kan orang bisa senang-senang begitu. Ya. Makanya di dalam Quran, kalau Anda baca surat Al-Waqiah, orang itu manusia terbagi 3 kelompok. Orang yang beriman. Wa kuntum azwajan thalatha, ashabul maimana, ashabul masyama, as-sabiqun, as-sabiqun. Ada 3 golongan. Kita milih yang mana nih? Ada 2 kemungkinan. Kalau tidak as-sabiqun, 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 ini kayaknya nggak mungkin. Karena as-sabiqun, as-sabiqun itu, kata Allah, sullatun minal awwalin, wa qalilun minal akhirin. Banyakannya orang-orang pendahulu, zaman Nabi Muhammad dan sedikit sekali di antara orang-orang akhir. Jadi kalau kita tuh kemungkinan asa ini kecil. Ya. Tapi yang masih mungkin ashabul yamin atau ashabul maimana. Insya Allah itu masih banyak peluangnya. Nah jadi saudara dan saudari ini gambaran tentang masalah siksaan azim ya. Jadi kalau azmin asalnya tulang. Nah, hukumnya di sini hadis nomor 600 ini mempertegas dan memperjelas bahwa melukai, menciderai, menyakiti jenazah itu berdosa sama dosanya ketika dia melukai yang masih hidup. Itulah sebabnya atas hadis ini mengingatkan kita bahwa memperlakukan jenazah itu harus sebaik mungkin. Ya kalau lagi memandikan sehalus mungkin, jangan terlalu kasar. Mentang-mentang yang jenazahnya itu orangnya banyak kulitnya kotor, pakai batu digosoknya, gitu kan. Mentang-mentang dulu kalau lagi gosok badan pakai batu kan. Kalau zaman kita kecil dulu begitu. Ada sini yang pernah kecil ya. Ya. Kalau zaman saya di kampung itu kalau nggak ada sabun ya begitu, pakai batu tuh gosok kaki gitu supaya dakinya ini. Nah itu zaman kecil saudara ya. Ya alhamdulillah sekarang dakinya nggak sebanyak dulu gitu. Nah saudara dan saudara Iwan Fillah Rahmatullah, ini kaji kita sampai hadis nomor 600 ya. Silakan jika ada yang perlu didiskusikan ya, diperdalam atau mungkin dipertegas ya. Silakan. Walaupun minkum walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, Ikhwan, ada yang... Baik, baru satu ini masuk. Ustadz, bagaimana hukum khitan pada perempuan? Khitan, ya khitan. Khitan pada perempuan. Ya, ini masalah yang selalu ditanyakan. Ada pendapat bahwa tahlilan adalah suatu adat sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah karena bukan ibadah. Bagaimana menurut Ustadz? Yang akhwat? Sudah itu dulu? Baik, itu dulu Ustadz. Tambah lagi Ustaz satu. Apakah benar pada saat haid tidak boleh memotong kuku dan harus mengumpulkan rambut yang terjatuh dan harus diikut sertakan pada saat mandi janabah? Oke. Ya. Untuk minggu depan sebaiknya pertanyaan sudah diserahkan ya terlebih dahulu, kalau ditulis dulu diserahkan supaya efektif. Mengapa Rasulullah menyarankan untuk merebut Konstantinopel? Mengapa Roma tidak termasuk yang disarankan oleh Rasulullah? Adakah hadis yang menguatkan hal tersebut di atas? Ikhwan? Sudah? Nggak ada? Baik, itu dulu Ustaz.
Yang mendengarkan lewat online, mohon segera untuk mengetik pertanyaan, insya Allah nanti dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara-saudari pertanyaannya. Yang pertama, hukum khitan bagi perempuan itu kalau menurut ulama itu mustahabah, disukai, ya. Disukai. Kalau untuk laki-laki jatuhnya sunnah. Mustahabah juga ada yang menghukumi di atas boleh, ditekankan lebih bagus. Hanya saja memang khitannya berbeda dengan khitan laki-laki, ya. Kenapa? Karena ada sebuah fakta di negara Afrika, itu khitan itu dilakukan justru setelah wanitanya dewasa, sehingga menimbulkan traumatis, ya. Dan traumatis itu menimbulkan dalam beberapa hal wanita itu menjadi justru anti kepada laki-laki, semacam menjadi frigid dan lain sebagainya, begitu istilahnya. Jadi hukumnya adalah dianjurkan, ya. Kemudian kapan waktu yang dilakukan? Waktu yang sebaiknya adalah dilakukan ketika masih bayi. Dan biasanya itu kalau dulu anak-anak saya itu selesai ditindik telinganya yang perempuan sekaligus dikhitan, ya, dengan cara sedikit dilukai di area klitorisnya, begitu. Nah, itu caranya, ya. Nah, jadi kalau sekarang sudah dewasa nggak perlu dihitan, ya. Nanti justru menimbulkan dampak negatif. Dan hikmah hitan itu amat sangat bagus. Kenapa? Karena menurut beberapa penelitian itu bisa meredusir tingkat kecenderungan laki-laki kepada urusan-urusan seksual. Kenapa? Karena saya membaca di dalam kitab Uyunul Athar, itu Fudilatil Mar'ati, wanita itu diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal urusan seksual. Itu 99% kenikmatan dibanding laki-laki. Kalau laki-laki sedikit, 1%. Tapi yang 1%-nya nggak bisa nahan laki-laki, ya. Tapi itulah hebatnya perempuan, Allah berikan. Kenapa? Karena Allah menjadikan seluruh anggota badan wanita itu memancarkan aura seksual. Itu sebabnya kenapa dianjurkan untuk di busana muslimahkan supaya itu lebih terjaga dan lebih terpelihara ketika dia sudah nikah. Nah, jadi itu saudara dan saudari. Nah, untuk meredusir 99% itu tis'ah wa tis'ina fil mi'ah, begitu dalam kitab Uyunul Athar yang saya baca, itu salah satunya adalah dengan khitan. Jadi khitan itu punya fungsi manfaat bagus bagi wanita, ya. Dan kemudian ini pendapat tahlilan adalah adab. Adab apa tadi, ya? Adat. Oh iya. Nah, jadi saudara, kalau kita bicara adat berarti tradisi. Perlu disadari bahwa yang menjadi kendala atau mohon maaf musuh Islam dari awal adalah tradisi. Nabi Muhammad SAW dimusuhi orang karena dia berbeda dengan tradisi. Makanya kalau Anda baca di dalam surat Al-Qalam, surat ke-68 kalau tidak salah, Rasulullah disebut majnun, gila. Kenapa? Karena dia menyelisihi kebiasaan. Nah, kalaupun misalkan itu dianggap sebagai sebuah adat, ada satu hadis di dalam kitab Sunan Abu Dawud yang mengatakan bahwa siapa orang yang mentasyabaha biqaumin, barang siapa menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari mereka. Itu sebabnya kalau kita mengukur kematian, acara rutin setelah kematian 40 hari, itu ada di agama Kristen, saudara. Ada di agama Konghucu, ada di agama Buddha, Hindu. Agama-agama selain Islam itu ada. Coba tanya kalau Anda punya tetangga orang Kristen. Dia juga ada acara ritual kematian. Saya mengkaji dan mempelajari sebuah buku, yaitu Asal-Usul Agama-Agama, ya. Saya membacakan, bahkan di dalam kitab Hindu tuh Bhagavad Gita atau apa, di situ diterangkan tentang ritual itu. Jadi memang itu agama Hindu, Buddha, Konghucu itu ada, itu jelas. Jadi kalau ada orang mentradisikan kebiasaan agamanya orang non-Muslim, lalu apa disebut apa dong, gitulah.
Makanya ada yang menghukumi sampai tadi. Sampai menghukuminya bid'ah. Nah, kalaupun yang tadi diizinkan, seperti keterangan dahulu, diizinkan bertakziah dalam pengertian ngumpul di tempat kematian itu maksimal 3 hari. Memang ada keterangannya. Itulah. Boleh lebih dari 3 hari, syaratnya adalah istrinya atau keluarganya. Nah, permasalahannya kan di dalam faktanya orang melibatkan orang lain. Begitu. Makanya, seperti kemarin jelaskan, takziah yang terbaik adalah ikut mensalatkannya. Itu karena itu yang dibutuhkan oleh jenazah, bukan doa di luar. Nah, jadi saudara dan saudari, kalau kita bicara adat, maka jelas ini ditolak berdasarkan hadis Abu Dawud yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai kebiasaan orang lain, maka dia termasuk bagian dari kelompok itu. Apalagi kebiasaan itu bagi orang lain adalah agama. Berarti dia mengambil agamanya orang lain dong. Kalau begitu ngapain? Memangnya Islam itu nggak sempurna. Kalau kita menganggap Islam nggak sempurna, kita kufur kepada surat Al-Maidah, yaitu yang mengatakan Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sudah sempurnakan agama. Jadi kalau kita menganggap agama ini perlu disempurnakan dengan tradisi, justru ini bertentangan dengan ayat-ayat, khususnya surat surat Al-Maidah tadi, itu ada di ayat yang kedua kalau tidak salah ya. Al-Maidah masih ayat pertama, itu ada penggalan ya, penggalan. Dan juga bertentangan dengan banyak ayat seperti atiullah wa ati rasul. Dalam surat Al-Asr kan ada wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Allah, dari Rasul ambillah. Itu dalam surat Al-Hasyr, surat 59 juga ada ya. Itu juga diterangkan dengan benar, jelas, itu nggak boleh ya. Kita harus ngambil apa yang datang dari Rasul, dan yang dilarang harus dilarang. Nah, jadi saudara dan saudari fillah rahimakumullah, itu yang berkaitan dengan, jadi tadi ya, al-yauma akmaltu alaikum ni. Ayat ketiga surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Itu surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga. Itu jawabannya saudara. Dan juga kalau kita bicara ketentuan dengan agama, ya ada ketentuan yang lebih jelas, yaitu yang diterangkan di dalam surat Al-Hasyr ya, surat ke-59 ayatnya, yang sebentar saya cek ayatnya, ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang Rasulullah datangkan maka ambillah, dan apa-apa Rasulullah larang maka berhentilah. Ayat ke-7. Jadi kalau kita berhujah ini tradisi adat, tapi sayangnya itu adatnya agama orang lain. Jadi kita mentradisikan, menghidupkan tradisinya agama lain justru bermasalah. Makanya ada yang sampai mendudukannya sebagai urusan bid'ah. Nah gitu. Nah, ini penjelasannya. Kemudian, apakah benar pada saat haid tidak boleh memotong kuku? Bab haid itu berkaitan dengan larangan sholat, larangan puasa, tidak ada larangan dengan masalah potong-memotong. Tidak ada ketentuan secara spesifik bahwa dilarang memotong kuku. Kalau dilarang memotong kuku, mestinya dilarang sikat gigi juga ya. Silakan jangan sikat gigi selama seminggu begitu ya. Jangan mandi kalau perlu ya. Nanti mandinya sekalian begitu. Jadi tidak ada ketentuan seperti itu ya. Kemudian tentang mengumpulkan rambut, saya juga tidak menemukan dalil khusus ya. Cuman kalau dilihat dari kemungkinan ya, orang-orang tua dahulu membuat istilah begitu karena itu sebagai bentuk, karena rambut itu bukan hanya dimandikan, sebenarnya tidak ada syariat memandikan rambut yang sudah jatuh, karena itu tidak wajib. Yang wajib adalah apa yang ada di dalam diri kita. Bahkan ada yang menganjurkan dikubur rambut itu, ya, jangan dibuang sembarangan. Kalau itu sih mungkin babnya lain. Kenapa? Karena ada kekhawatiran orang-orang tua kita rambut-rambut itu dijadikan sarana untuk sihir. Karena dulu Rasulullah SAW kena guna-guna itu melalui rambutnya. Rambutnya diambil lalu dililit dengan apa? Dengan paku, dimasukkan ke dasar sumur. Itu yang membuat Rasulullah pernah sakit.
Dan itu ada memang, itu asbabun nuzulnya berkaitan dengan surat Al-Mu'awwidzat. Nah, itu kalau dalam hal itu mungkin benar ya. Tapi ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan masalah haid, karena haid itu larangannya cuman sholat dan puasa. Ya, sholat, puasa, atau hal-hal lain yang didiskusikan oleh ulama dengan Al-Quran. Itu pun dalam kasus Maimunah dan istri-istri Rasulullah, yang masuk masjid pun masih diizinkan. Yang dilarang adalah menetap tinggal di masjid, itu lain hal. Dalam pengertian tinggal bermalam-malam itu lain itu. Kalau sekedar lewat atau sekedar datang ke masjid itu masih diizinkan. Jadi tidak ada kaitan dengan masalah larangan memotong kuku, ya. Tidak ada. Kemudian saya kurang tahu persis ini pertanyaan berikutnya, mengapa Konstantinopel harus direbut? Saya pernah membaca keterangan itu, tetapi pertanyaan kenapa tidak bukan Roma? Karena Konstantinopel itu pada waktu itu adalah, ya, sekarang itu Konstantinopel kan menjadi Istanbul, ya, Turki. Dulu itu adalah salah satu wilayah area kekuatan persinggungan antara Romawi dan Persia. Itu simpulnya di sini. Makanya sekarang Istanbul Turki itu terbagi dua, ada yang masuk Eropa, ada yang masuk Asia. Dan alhamdulillah ketika kita melihat sejarah, ketika Islam berkuasa di situ, itu kan Eropa juga dikuasai, begitu. Jadi memang itu menjadi simbol. Dan tidak disebutkan Roma, wallahu alam, ya. Tapi kembali hadisnya secara tekstual saya belum membaca secara teks, tapi saya memang pernah membaca keterangan itu. Mungkin ini lain kali bisa dijelaskan, ya, tentang hadisnya, wallahu alam bishawab, ya. Malam ini saya belum bisa menyebutkan secara detailnya, tapi jelas saya pernah membaca keterangan itu. Dan keterangan itu sebenarnya berkaitan dengan salah satu isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Khandaq. Itu ketika Khandaq itu kan membuat parit, ada batu besar yang tidak bisa hancur. Begitu Rasulullah pukul, terbuka cahaya, tas, nanti akan menguasai Islam, menguasai mana, itu kelihatan. Rasulullah pernah mengatakan itu. Tetapi memang tidak secara spesifik disebutkan Roma, ya. Mohon maaf tentang pertanyaan ini, ya, insya Allah mungkin bisa dijawab di lain waktu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ustaz. Saat kita ziarah kubur, bolehkah kita membaca Quran di kuburan tersebut? Kalau tidak boleh, apa yang sebaiknya kita lakukan pada ziarah kubur untuk mendoakan yang dikubur tentunya? Oke. Kemudian, bolehkah kita memasang nisan atau mengkeramikkan kuburan, nisannya itu, untuk kedua orang tua kita dengan niat supaya selalu ingat wafatnya dan juga sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Dari online, dari sahabat Linda di Jakarta, untuk nama laki-laki lebih baik memakai nama Muhammad atau tidak? Karena ada yang berpendapat akan memberatkan si anak. Sudah? Baik. Kalau masih ada pertanyaan, ditahan dulu untuk minggu depan. Silakan Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, ziarah kubur. Ziarah kubur disunahkan cuma membaca doa, bukan Quran. Ya. Tidak ada syariat membaca Quran, yang dianjurkan hanyalah doa. Itu saja. Doanya apa? Doanya sebenarnya sederhana. Ada yang cuman Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslim minal mu'minin wal muslim wal muslim wal muslimat inna insyaallahi kuna bikum nas'alullah lana wal al-afiyah. Kami mohon afiat untuk kami semua, begitu. Dan untuk kalian itu juga ada. Kalau mau nambahkan, ya silakan aja, Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, itu diizinkan. Yang penting doa, itu syariat yang dianjurkan, tidak ada syariat membaca Quran, ya. Kenapa? Karena kalau syariat membaca Quran, kasihan kan, syariat Quran idza quri'al Qur'anu fastami'u, jika Quran dibacakan didengarkan. Maka siapa yang mau dengarnya? Gitu lah. Apalagi mohon maaf, tradisi membaca Quran bareng-bareng tanpa ada orang yang nyimak itu bukan perintah Allah. Karena perintah Allah itu adalah baca, harus ada yang nyimak. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, jika dibacakan Quran maka dengarkanlah oleh kalian. Jadi yang bagus itu baca Quran adalah satu-satu. Itu yang paling bagus, sehingga yang lainnya ikut mendengarkan. Atau paling tidak ada yang menyimaknya, mensimak. Menyimak itu kata simak, mendengarkan. Jadi tidak ada syariat tentang itu. Ya. Kemudian bolehkah memasang nisan? Kalau nisan masih diizinkan, karena Rasulullah pernah mengizinkan membuat batu
batu sebagai standar, sebagai pemberitahuan begitu. Cuma yang jadi masalah memang ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah boleh dituliskan di sana atau batunya saja. Tapi intinya membuat nisan diizinkan. Yang tidak diboleh adalah yang dilarang membuatkan bangunan-bangunan sejenisnya. Entah itu seperti keramik atau apa. Lebih bagus tidak ya. Hanya kalau misalkan maupun dibuat pembatas dengan area yang lain, itu diizinkan itu paling tinggi sekitar sejengkal ya. Jadi misalkan ini kuburannya di pinggirnya dikasih bata pinggir itu masih mungkin. Tetapi kalau dibentuk bangun apalagi kayak model Anda pernah datang kuburan Cina ya? Itu dibuat joglo udah macam-macam. Itu ibarat di sana seperti itu. Itu tidak dibenarkan, bahkan diharamkan. Bahkan kalau kita lihat kuburan Rasulullah SAW juga yang kelihatan, kalau kita sempat bisa lihat ke dalam itu memang juga rata, saudara. Seperti ratanya kuburan-kuburan yang ada di Baqi, depan Masjidin Nabawi, atau di Uhud, ya, Jabal Uhud. Long, begitu aja, tidak ada ininya. Kemudian, apakah nama laki-laki? Memang sebenarnya nama yang bagus itu, kalau di dalam hadis, nama yang paling bagus adalah nama mencerminkan kehambaan. Kayak Abdullah, itu paling bagus. Nama Muhammad, nama juga bagus, adalah orang yang terpuji. Makanya kalau kita mau memberi nama, jadikanlah nama itu sebagai doa. Jadi bukan berarti memberatkan. Ya, kalau doanya kita apa supaya dia orang terpuji, ya alhamdulillah bagus dengan nama Muhammad. Intinya adalah berilah nama-nama yang paling bagus, nama-nama yang mencerminkan pengabdian dia kepada Allah, itu saja. Apapun namanya, kalau mencerminkan pengabdian, adanya doa kita agar anak menjadi pengabdi kepada Allah, itu insya Allah bagus semua. Tapi kalau mau nama letterlock yang paling bagus, ada hadis mengatakan nama-nama yang mencerminkan pengabdian. Abdullah, ada Abdul Syukur, Abdul Ghani, Abdul Wahid. Nah, itu nama-nama hamba Allah yang satu. Itu bagus. Ya, Muhammad diizinkan, ya. Tapi jangan lupa, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa nanti yang disebut salah satu Dajjal itu adalah mereka menggunakan nama-nama Muhammad juga. Namanya sama dengan Muhammad, nama baunya dengan sama, tapi dia penipu juga ada. Nah, itu juga sekarang banyak kan, nama Muhammad jadi penipu kan. Nah, ini bisa jadi nama yang dilaknat ya. Nah, jadi begitu saudara dan saudari, intinya nama yang bagus adalah nama yang mencerminkan unsur pengabdian dia kepada Allah dan dijadikan kita doa baginya. Baik, itu saja ya. InsyaAllah kita lanjut pada sesi yang datang. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan sama-sama bermunajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bimbing kami ya Allah agar kami mampu mengenal diri lebih baik, sehingga kami mampu memaksimalkan kebaikan yang ada pada diri-diri kami. Beri kami ya Allah kemampuan mengenali keburukan kami, sehingga kami pun mampu bisa mengendalikan keburukan ini agar tidak menjadi pendorong melakukan kemaksiatan kepadamu. Ampuni kami ya Allah, karena sekuat apapun kami hanyalah hamba-Mu yang lemah. Ampuni kami ya Allah, karena sepintar apapun kami hanyalah hamba-Mu yang bodoh. Ampuni kami ya Allah, karena sebagus apapun penilaian manusia tentang kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang terhina jika kami tidak bisa memaksimalkan kebaikan kami kepada-Mu ya Allah. Oleh karena itu, wahai Allah yang memiliki segalanya, limpahkanlah segala ketentuan terbaik-Mu untuk kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu mensyukuri segala nikmat-Mu. Beri kami ya Allah kemampuan untuk bertahan dan bersabar atas segala ujian yang Engkau limpahkan untuk kami. Jadikanlah ya Allah kesabaran kami buah kebaikan dan keimanan yang menjadikan kami mulia di sisi-Mu dan baik pula di hadapan dan di pandangan manusia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyata wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ghadbika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika
minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa an naruda ilal ardalil umur. Ya Hayyun ya Qayyum ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan sama membaca doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.